Kalimantan Selatan termasuk ke dalam lahan basah. Menurut Global Wetlands Version 3, total lahan basah Kalimantan Selatan adalah sekitar 1,194,471,98 hektar atau 32,39% dari total luas daratan Kalimantan Selatan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan membahas mengenai lahan basah. Lahan basah adalah wilayah di mana tanah selalu jenuh oleh air, baik secara permanen maupun musiman. Daerah ini bisa tergenang air tawar, payau, atau asin dengan kedalaman yang relatif dangkal. Contoh lahan basah antara lain rawa-rawa, mangrove, paya, dan lahan gambut. Nah, di Banjarmasin sendiri, yang merupakan tanah gambut, lahan basah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Lahan basah memiliki karakteristik khusus, yaitu menjadi tempat pertemuan air dan juga tanah. Ekosistem ini sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Di lahan basah dapat ditemukan berbagai vegetasi seperti hutan rawa air tawar, hutan gambut, dan juga hutan mangrove. Hai Destia. Hai Ayu. Kamu lagi ngapain? Ini aku lagi mencari literatur juga sih. Kebetulan kan kita ada tugas nih tadi pengantar lahan basah gitu. Nah, tapi aku bingung. Kenapa sih kita sebagai anak hukum nih belajar pengantar lahan basah? Kenapa kada bukan saintek aja kayak gitu? Oh, nah jadi pentingnya belajar lahan basah itu ada 4 alasan. Yang pertama itu karena lahan basah memiliki peran yang sangat penting dari segi ekologis maupun ekonomi. Dari segi ekologis, lahan basah itu berperan sebagai penyimpan air, penyerap karbon, serta habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Dalam segi ekonomi, lahan basah itu apabila dieksploitasi secara berlebihan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Terus yang kedua, banyak regulasi di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lahan basah, serta adanya kewajiban internasional yaitu Konvensi Ramsar yang mengikat negara untuk mengelola dan memanfaatkan lahan basah secara berkelanjutan. Misalkan tadi ada juga nih banyak masyarakat adat menggantungkan hidupnya pada lahan basah. Misalnya nelayan pesisir, petani rawa, masyarakat gambut, sehingga hukum berperan untuk melindungi hak-hak mereka sekaligus marginalisasi akibat fungsi lahan. Oke, selanjutnya ada lahan basah sering menjadi objek perebutan kepentingan seperti pertanian, perkebunan sawit, pariwisata, bahkan industri. Oleh karena itu, kajian hukum sangat diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan perlindungan hukum. Nah, jadi itu pentingnya untuk kita sebagai anak hukum belajar lahan basah. Kami akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2, yaitu apa potensi konflik hukum terkait lahan basah di Indonesia? Potensi konflik hukum lahan basah di Indonesia meliputi 1. Sengketa kepemilikan dan klaim lahan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Nomor 2, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan seperti perkebunan skala besar, tambang, dan eksploitasi berlebih. 3. Ketidakjelasan hukum dan lemahnya penegakan hukum termasuk kaburnya batas wilayah dan peraturan yang tidak sinkron. Yang keempat, tumbang tindih antara ruang dan perizinan yang menimbulkan konflik kepentingan antar pihak. Dan aku juga ingin menambahkan beberapa potensi konflik lainnya seperti dampak sosial dan ekonomi, seperti hilangnya mata pencaharian, penggusuran, kekerasan, dan kerusakan lingkungan. Lalu, kriminalisasi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak rakyat atas lahan basah. Dan minimnya mekanisme penyelesaian konflik yang seharusnya berbasis pada pengakuan hak masyarakat adat, reformasi agraria, dan penegakan hukum yang adil. Nah, dari penjelasan kelompok kami ini, semoga dapat dipahami bahwa lingkungan lahan basah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita yang tinggalnya di wilayah sekitaran lingkungan lahan basah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kita sebagai penerus, kita harus tetap melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan lahan basah. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.